Ya pemirsa, di saat petugas memperketat pemeriksaan penyekatan jalur mudik di sejumlah titik, ratusan warga negara asing asal Cina melenggang masuk ke Indonesia. Sabtu pagi, 157 WNA asal Cina tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten dengan pesawat China Southern Airlines dari Guangzhou. Sebanyak 157 WNA asal Cina tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta Cengkareng dari Guangzhou. Selain WNA, ada juga 3 WNI yang ikut penerbangan tersebut. Kepala Satgas Bandara Soekarno-Hatta Kolonel Sunu Eko Prasetyo mengatakan para WNA yang tiba di Bandara Soekarno-Hatta sudah melewati sejumlah tahap mekanisme protokol kesehatan termasuk WNA asal Cina. Kedatangan para WNA juga bukan untuk tujuan wisata. Selama ini WNA tidak dilarang, artinya yang dilarang adalah berpariwisata atau berpergian ke Indonesia. Jadi untuk WNA yang datang di Indonesia memang sudah diatur dengan ketentuan-ketentuan yang sudah ditetapkan di SE 8 ataupun SE 13. Pemerintah saat ini juga memang tidak ada pembatasan warga negara asing, khususnya Cina, untuk masuk. Kedatangan para WNA asal Cina ini adalah ketiga kalinya dalam sepekan ini. Pada Kamis kemarin, 46 orang mendarat menggunakan pesawat Xiamen Air dari Fuzhou, dan pada 3 Mei kemarin, 85 orang tiba menggunakan pesawat charter China Southern Airlines. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, seorang warga negara India berhasil masuk ke wilayah Majalengka, Jawa Barat setelah lolos dari pos penyekatan di gerbang tol Sumberjaya Tol Cipali. Akibatnya, 6 karyawan perusahaan yang sempat kontak erat dengan warga negara India tersebut harus menjalani swab antigen dan juga PCR. 6 karyawan perusahaan Wentai di Majalengka ini harus menjalani swab antigen dan PCR oleh Satgas Percepatan Penanganan COVID-19 Majalengka. Pemeriksaan ini dilakukan setelah seorang warga negara India berhasil masuk ke Majalengka dan lolos dari pos penyekatan di gerbang tol Sumberjaya Tol Cipali dengan alasan akan mengikuti rapat di perusahaannya. Diduga ke-6 karyawan ini sempat kontak erat dengan warga negara India tersebut. Dari hasil swab antigen awal, ke-6 karyawan dinyatakan negatif. Namun petugas memutuskan melakukan swab PCR lanjutan yang hasilnya akan diketahui 3 hari ke depan. Menurut dari pos penjagaan penyekatan di interchange Cipali itu akan melakukan meeting di perusahaan ini. Hasil tracingnya di sini ada 6 orang. Dan situ sudah dilakukan semuanya sekarang pemeriksaan untuk swab antigen dan swab PCR. Hasil antigen sendiri, Pak? Untuk swab antigen sebanyak 6 orang itu alhamdulillah semuanya negatif. Untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya penularan, pihak Satgas COVID-19 Majalengka meminta karyawan yang pernah kontak erat dengan warga India tersebut melakukan isolasi mandiri. Dari Majalengka, Jawa Barat, Muhammad Zaini Johadi, iNews melaporkan. Pemirsa, Indonesia kembali kedatangan 1,3 juta dosis vaksin AstraZeneca hari ini. Dan vaksin tersebut tiba di Bandara Soekarno-Hatta dari jalur multilateral yang ditempuh pemerintah Indonesia. Dalam keterangan persnya, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan vaksin yang datang pada Sabtu kemarin adalah vaksin jadi dengan jumlah 1.389.000 lebih dosis. Sebelumnya vaksin AstraZeneca pabrikan COVAX Facility juga telah diterima Indonesia sejumlah 55.300 dosis. Sehingga total jumlah vaksin AstraZeneca yang diterima pada minggu ini adalah 1.444.000 dosis vaksin jadi. Presiden Jokowi dalam peluncuran Hari Bangga Buatan Indonesia menuai polemik. Ya pemirsa, dalam pidatonya Jokowi mempromosikan berbagai kuliner khas Nusantara untuk oleh-oleh Lebaran. Namun ada salah satu kuliner yang juga disebut Jokowi, yakni bipang ambawang yang notabene-nya haram untuk umat Islam. Bangga Buatan Indonesia, dan saya juga membelinya secara online. Ucapan Presiden Jokowi langsung ramai diperbincangkan oleh netizen. Pasalnya bipang ambawang adalah babi panggang
masakan khas Kalimantan Barat yang tidak pas dijadikan oleh-oleh Idul Fitri oleh umat Islam. Pada pidatonya, Presiden Jokowi mengajak agar masyarakat berbelanja kuliner secara daring di Hari Bangga Buatan Indonesia. Jokowi menyebutkan berbagai kuliner khas Nusantara dari gudeg Jogja, bandeng Semarang, siomay Bandung, dan bipang Kalimantan untuk oleh-oleh Lebaran. Pidato Jokowi tersebut diunggah dalam video YouTube Kementerian Perdagangan pada tanggal 5 Mei 2021 yang lalu. Sebentar lagi Lebaran. Namun karena masih dalam suasana pandemi, pemerintah melarang mudik untuk keselamatan kita bersama. Nah, untuk Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang rindu kuliner khas daerah atau yang biasanya mudik membawa oleh-oleh, tidak perlu ragu untuk memesannya secara online. Yang rindu makan gudeg Jogja, bandeng Semarang, siomay Bandung, empek-empek Palembang, bipang Ambawang dari Kalimantan, dan lain-lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menanggapi hal itu, Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi meminta maaf. Menurut Lutfi, konteks pernyataan Jokowi tak lain adalah mempromosikan produk kuliner dalam negeri tanpa bermaksud menyinggung umat Islam. Pernyataan tersebut memang ditujukan kepada seluruh masyarakat Indonesia, tak hanya sebatas pada umat Muslim yang sebentar lagi akan merayakan Hari Raya Idul Fitri. Berkaitan dengan pernyataan tentang bipang Ambawang, yang pertama kita harus melihat dalam konteks secara keseluruhan. Pernyataan Bapak Presiden ada dalam video yang mengajak masyarakat Indonesia untuk mencintai dan juga membeli produk lokal. Pernyataan Bapak Presiden tersebut ditujukan kepada seluruh masyarakat Indonesia. Jagat maya hingga kini masih gaduh atas pernyataan Jokowi soal bipang khas Ambawang itu. Di Twitter misalnya, cuitan kritik datang dari berbagai akun seperti @yoyoto yang mengatakan bahwa tidak pas jika hidangan Idul Fitri adalah babi panggang. Selain itu, cuitan juga datang dari juru bicara Presiden, Fajrul Rahman, yang mengatakan bahwa yang dimaksud Presiden Jokowi adalah jipang yang berbahan dasar dari beras. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan.